Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya di sore hari ini, tepatnya di hari Senin sore ini, saya bisa kembali menyapa Anda pemirsa dan juga pendengar tentunya dalam program acara kesayangan kita di Fatwa TV, yaitu live interaktif bekal muslim dan fikih jual beli serta muamalah kontemporer lainnya yang akan membersamai kita semua di sore hari ini. Seperti biasa ada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dan juga mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tentunya selama 1 jam ke depan kurang lebih kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mengambil faedah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita semua Ustaz Muhammad Arifin Badri. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz, ya? hayakallah. Alhamdulillah, hayakallah Ustaz. Tentunya sore hari ini Ustaz, pemirsa pendengar sudah siap untuk bertanya kepada antum Ustaz. Insyaallah antum siap Ustaz ya? Alhamdulillah. Biidznillah azza wajalla. Biidznillah ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barak. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tentunya tak lupa kami menyapa seluruh rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar radio Islam di Indonesia. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, marilah kita dengarkan untuk untayan nasihat singkat dari beliau Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Umat Islam tidak akan pernah kehabisan energi, tidak akan pernah kehabisan motivasi. Kenapa? Karena energi dan motivasi umat Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi umat Islam bersumber dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak analisa yang mengatakan hari ini ekonomi negara kita tidak sedang baik-baik saja. Gelombang PHK massa, daya beli masyarakat yang menurun, dan berbagai macam fakta, bukan sekedar analisa, fakta yang terjadi. Ya, tetapi itu semua tidak akan menjadikan umat Islam menjadi kendor, menjadi lemah, frustasi, apalagi na'udzubillah kehilangan arah hidup. Sesusah apapun hidup kita, sesempit apapun urusan kita, maka percayalah, innallahu wal qabidul basitur razik. Sejatinya Allah lah yang kuasa menyempitkan, sebagaimana Allah yang kuasa melapangkan. Dan segala rezeki kita itu ada di tangan Allah SWT. Allah telah memberikan jaminan, kepastian. Anda sebagai orang yang beriman tidak perlu menanti uluran tangan ataupun belas kasih dari siapapun. Karena Allah telah menjamin dan Allah telah berjanji akan senantiasa memberikan uluran tangannya kepada kita. Kapan? Tatkala kita betul-betul bertakwa dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang terus-menerus beramal saleh dalam kondisi ia menetapi keimanannya, laki ataupun perempuan, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang lapang. Apapun yang terjadi hari ini, bencana, kemiskinan, kesusahan, itu semua adalah
terjadi atas kehendak Allah, bukan faktor kebetulan. Dan itu semua juga akibat dari dosa kita. Maka kita tidak perlu merasa kehilangan arah. Teruslah kita kembali ke jalan Allah SWT. Kita beristighfar, kita memperbanyak taubat kepada Allah dan isti'anah serta tawakal kepadanya. Insya Allah segala urusan kita akan menjadi lapang, menjadi mudah. Karena Allah SWT bila telah berkehendak, segala sesuatu itu kan begitu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah SWT kalau menghadap sesuatu itu begitulah mudah. Sekedar Allah SWT katakan jadi, maka jadilah. Walau yang menurut manusia itu mustahil, sulit, tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Karena itu sekali lagi, marilah kita kobarkan semangat iman dan takwa. Kobarkan semangat bertawakal kepada Allah. Di saat-saat genting, di saat-saat susah, itulah momentum yang paling urgent bagi kita untuk betul-betul mengakui ketidakberdayaan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah Ustaz, syukron saja jazakallahu khairan barakallahu fikum atas nasihat di sore hari ini, tentunya menjadi faedah bagi kita semua insyaallah pemirsa dan juga pendengar. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sekarang saatnya saya memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri di sore hari ini berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087 atau Anda bisa menghubungi di nomor telepon WhatsApp melalui call juga ya, telepon di 0821 7000 6087. Kami tunggu pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Baik Ustadz, kita akan mulai masuk pertanyaan di website Ustadz ya. Di sini ada saudari Dini Maisanti Marlen di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya minta maaf karena ketidaktahuan saya mengenai riba. Ketika saya menikah dengan mantan suami, kita sebut X, ayah saya dan juga X mengajukan pinjaman ke bank untuk biaya pernikahan kami. Dan pinjaman itu atas nama X, di mana cicilannya masih berangsur sampai sekarang. Awalnya ayah saya selalu membayar full setiap bulan, tapi setelah ayah saya pensiun, ayah saya tidak membayar full. Ketika kami masih suami istri, X bilang tidak apa-apa, nanti kekurangannya ditanggung X. Tapi sekarang setelah pisah, X minta kekurangannya itu. Apa ayah saya wajib membayar Ustaz? Syukron. Baik. Barakallahu fiik wa athakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan dan persyaratan yang telah mereka capai. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Anda ini, kita harus merujuk kembali bagaimana kesepakatan di awal. Apakah itu adalah hutang bersama alias 50-50, atau itu adalah hutang mantan suami Anda, atau itu adalah hutang orang tua Anda yang pembayarannya mantan suami Anda membantu. Nah, kesepakatan di awalnya yang menjadi ketentuan dalam menyelesaikan masalah Anda. Maqati'ul huquqi inda syurut. Ketetapan, kepastian hak dan kewajiban itu terletak pada klausul-klausul kesepakatan. Namun demikian, selain merujuk kepada kesepakatan awal di antara mantan suami dengan orang tua Anda, maka ada hal yang urgent untuk diluruskan pada kesempatan ini, bahwa hutang riba itu adalah haram, apapun alasannya. Maka selain menyelesaikan kewajiban perdata, Anda, orang tua Anda, mantan suami Anda harus mengakui atas kekhilafan berhutang dengan ribawi. Berhutang dengan komitmen memberikan bunga. Dan ini adalah dosa besar yang harus kita semuanya, Anda, semua pihak yang terlibat, bertobat kepada Allah SWT untuk kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa yang telah terjadi. Allah Ta'ala.
Nah, Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari Dini yang ada di Bogor, Jawa Barat. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ada dari Umu Atar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh saya itu menggunakan poin untuk membayar di aplikasi dompet digital, Ustaz? Ini adalah poin ini merupakan loyalty rewards yang digunakan oleh pengguna dompet digital ini setiap melakukan transaksi di berbagai merchant rekanan dompet digital ini. Syukron saja, jazakallahu khair. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam penggunaan dompet virtual, maka hal pertama yang harus diluruskan dan didudukkan adalah hubungan antara pengguna dompet virtual dengan dompet virtual sendiri. Hubungan pengguna dengan perusahaan dompet virtual ketika pengguna itu top up, menyimpan saldo, maka itu adalah sebuah hutang piutang di mana dana pengguna itu mengendap dan itu terhutang statusnya yang harus dikembalikan, yang harus dibayarkan oleh penyedia aplikasi dompet virtual. Sehingga berbagai kemanfaatan yang bermuara pada penambahan nilai dari pemilik akun tersebut dikarenakan pemilik akun pernah menabung, pernah top up bahasanya ya. Maka ini adalah bagian dari keuntungan yang didapat oleh pengguna dompet virtual. Baik itu dengan judul sebagai reward atas loyalitas, kesetiaan menggunakan dompet virtual, ataupun adalah reward atas saldo yang terus mengendap. Karena intinya hubungan antara dompet virtual dengan pengguna itu adalah hutang piutang. Ya, maka ketika adanya potongan harga itu diberikan oleh dompet virtual, bukan oleh merchant yang menjual diskon ataupun loyalty reward atau apapun namanya, itu yang memberikan adalah dompet virtual, bukan merchant. Maka berarti itu adalah bentuk keuntungan dari kreditur, karena statusnya pengguna dompet virtual yang top up itu adalah kreditur, karena dia menyimpan dananya di aplikasi dompet virtual tersebut. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu keuntungan itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga ini jawaban ini bisa menjadi faedah bagi kita semua, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya, Ustaz, ada saudara atau Bapak Rio di Banten, Tangerang Selatan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita menggunakan layanan jasa atau beli produk biasanya lewat aplikasi, tapi mereka hanya sediakan pembayaran dengan e-wallet atau e-money, tidak bisa dengan cash atau transfer, meskipun customer bisa bertemu dengan penyedia layanan atau wakil dari mereka. Khawatir ada unsur riba, khususnya jika ongkir lebih murah atau ada diskon saja. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan yang serupa dengan sebelumnya, namun sedikit berbeda. Ketika potongan harga diskon itu diberikan oleh merchant, maka secara prinsip ini tidak masalah. Tetapi ketika potongan harga ataupun bebas ongkos kirim dan yang sejenis atau reward hadiah diberikan kepada oleh dompet virtual sebagai apresiasi terhadap penggunaan dompet virtual, sebagai apresiasi terhadap saldo yang mengendap, maka ini adalah
riba. Kenapa demikian? Karena interaksi hubungan antara pengguna dompet virtual dengan pemilik dompet virtual itu hubungannya adalah hubungan hutang piutang, di mana pengguna dompet virtual menabungkan, menghutangkan, menyerahkan sejumlah dananya kepada dompet virtual yang oleh dompet virtual itu pasti akan diputar ya. Karena dana itu akan berkumpul dengan pengguna dompet virtual yang lain dan secara akumulasi dompet virtual itu kemudian akan memutar dana itu melalui sistem yang mereka bangun. Dana itu akan disalurkan, dana itu akan digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi yang terjadi. Sehingga semakin banyak dana yang mengendap, baik dananya pemilik akun ataupun dananya merchant yang belum diakses secara simultan, secara akumulasi, itu akan terus meningkat, menjadikan dompet virtual memiliki kemampuan yang serupa dengan kemampuan yang ada di perbankan, yaitu yang diistilahkan dalam istilah ekonomi dengan kemampuan menciptakan uang, kemampuan melipat gandakan uang, walaupun dana yang terkumpul itu misalnya 100 miliar. Tetapi karena sekian banyak transaksi itu dilakukan dengan skema pemindahan buku. Dari akun A dipindahkan ke akun B pindah ke akun C dan demikian. Dan dana itu tidak segera ditarik secara tunai, namun diputar pemanfaatannya secara elektronik. Sehingga data itu hanya berpindah dari satu akun ke akun yang lain, namun dananya tidak pernah diakses. Maka ini menjadikan dompet virtual itu memiliki kemampuan yang berlipat ganda, walaupun dana yang terakumulasi itu 100 miliar, tetapi dompet virtual memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi pembiayaan, membackup transaksi yang nilainya secara akumulasi bisa jadi ratusan, 500 miliar, berlipat ganda ya. Kenapa? Karena semua transaksi itu terlaksana secara non tunai, tidak tunai. Sehingga yang terjadi hanya pemindahan angka di sistem, sedangkan dana sendiri tidak pernah keluar. Ini yang diistilahkan dalam ekonomi dengan money creation process ya. Yang itu sebetulnya adalah salah satu tujuan dari adanya lembaga keuangan yang disebut dengan bank ataupun dompet virtual yang ada hari ini. Sehingga patut dicurigai ketika ada potongan harga dan yang sejenis yang diberikan kepada pengguna dompet virtual itu adalah bentuk dari riba. Keuntungan yang didapat oleh kreditur, yaitu para pengguna dompet virtual, atas dana mereka yang mengendap dan tidak ditarik secara tunai. Maka itu banyak dari masyarakat atau perusahaan-perusahaan itu yang hari ini terutama lembaga keuangan mendorong untuk transaksi masyarakat itu dilakukan secara non tunai, karena tatkala dilakukan secara non tunai itu akan melipat gandakan kemampuan lembaga keuangan pemilik dompet virtual dalam membiayai berbagai transaksi-transaksi lain yang sama-sama dilakukan secara non tunai. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Dan pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, kami masih mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama atau bersama-sama bertanya di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, karena mungkin banyak sekali hal-hal yang terjadi di masa kini yang ini membutuhkan dalil atau membutuhkan nasihat bagi kita semua untuk mengetahui jawabannya. Maka dari itu sore hari ini adalah waktunya Anda bisa bertanya kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087 atau Anda bisa menghubungi melalui line WhatsApp 0821 706087. Sudah terhubung penelpon pertama, ada Umu Yodi di Riau. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Baik, silahkan Umu Yodi dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, ingin melanjutkan pertanyaan
pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Ya. Ini Ustaz pertanyaannya, belum anak kenal dengan seorang teman. Sempat berbagi ilmu kepada dia tentang hukum dan bahaya riba. Kemudian dia bercerita kalau dia punya utang riba. Tidak lama dia pinjam uang kepada Ana dan janji akan dibayar tanggal sekian. Kebetulan Ana ada waktu itu, terus Ana pinjamkan. Ternyata di tanggal yang ditetapkan itu tidak dibayar, belum ada katanya, terus diundur-undur. Terus karena Ana lagi butuh, Ana mendesak untuk supaya dia membayar hutangnya kepada Ana. Pada saat itu dia bilang, ya udah katanya, kalau gitu saya hutang riba aja untuk membayar hutang kamu katanya. Apakah dengan begitu Ana jadi ikut berdosa, Ustaz, mendesak Baik. dia membayar hutangnya supaya terbayar hutangnya, dia berhutang riba gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Ya, cukup Ya, Mulyadi ya. syukron. Ya, cukup. Terima kasih. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa tabarakallahu kepada Ummu Yodi di Riau ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip, dosa riba itu yang menanggung dan memikulnya adalah yang berhutang. Adapun ketika kita menagih hak kita dan kemudian untuk membayar hak kita, pihak yang berhutang itu akhirnya berhutang lagi kepada lembaga ribawi, maka ya itu adalah dosa dia, bukan dosa kita. Kita sudah membantu menolong. Kemudian ternyata memang orang tersebut punya perilaku dan manajemen keuangan yang tidak sehat. Bisa jadi dia punya budaya besar pasak daripada tiang. Bisa jadi dia berperilaku konsumtif padahal pemasukannya minim. Atau bahkan tidak ada pemasukan, yang ada hanya hutang sana hutang sini. Alasan dia ingin bebas dari riba, ingin keluar dari riba dan seterusnya, bisa jadi itu sekedar modus. Ya, maka Anda tidak perlu khawatir, tagih saja karena memang itu hak Anda. Adapun dari mana dia membayar, maka itu bukan urusan Anda, bukan tanggung jawab Anda. Anda tidak berdosa. Itu adalah dosa dia yang harus dia pikul. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ummu Yodi yang ada di Riau. Baik, selanjutnya Ustaz, kita kembali ke pertanyaan website Ustaz. Ini sekarang berarti dari Niko Amanda Putra di Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukum kita melakukan jasa transfer tetapi uang upah atau uang jasanya berbeda untuk nominal tertentu? Contoh, transfer 1 juta biaya jasanya 6.000, transfer 2 juta biaya jasanya 10.000 dan seterusnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Soalnya ada Ustadz yang mengatakan itu tidak boleh karena adanya riba di sana. Mencari ke sana kemari sangat sulit untuk mendapatkan jawaban Ustadz. Soalnya saya terlanjur buat usaha jasa transfer. Itu aja Ustadz, mohon nasihatnya. Baik. Barakallahu fiik wa tabarakallah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang terjadi betul-betul jasa transfer, baik itu untuk pembayaran PPOB atau yang lainnya, maka secara prinsip ini adalah halal. Kenapa? Ini adalah jasa murni. Ini jasa murni di mana Anda mentransferkan sejumlah uang dengan cara Anda berarti memotongkan sejumlah dana tersebut dari rekening Anda. Ini adalah manfaat dan jasa. Maka secara prinsip tidak masalah. Seperti halnya ketika Anda diberi uang, tolong hantarkan uang ini ke rumah si fulan. Inilah pembayaran hutang saya kepadanya misalnya. Kemudian Anda minta upah, maka ini secara prinsip boleh. Secara prinsip boleh karena ini ada jasa yang Anda berikan kepada mereka. Maka secara prinsip ini boleh. Ya wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, afwan Ustaz, walaupun namun dengan catatan bahwa transaksi antara yang mentransferkan dengan yang meminta ditransferkan itu secara tunai, bukan hutang. Tolong transferkan dulu 1 juta, nanti sore saya bayarkan, maka ini adalah riba. Karena berarti terjadi hutang piutang antara yang mentransferkan dengan yang minta ditransferkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, walaupun ini jasanya berbeda nggak masalah Ustaz ya?
1 juta nanti Ya, jasanya secara prinsip 6.000. tidak masalah. Oh baik, syukron saja, jazakallahu khairan, Jazakallahu. barakallahu fikum. Baik pemirsa, itu tadi jawaban dari Ustadz Arifin Badri. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara Niko Amanda Putra dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik, penelpon selanjutnya sudah terhubung, ada Bapak Basri di Palembang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak dengan pertanyaannya. Mau nanya Pak mengenai yang asuransi kesehatan atau BPJS atau yang swasta itu Pak. Ada karena yang bilang ada tidak boleh ikut asuransi itu kan sifatnya asuransi. Karena seperti uang sudah kita store itu kan tidak dikembalikan walaupun kita tidak berobat atau jadi hilang gitu Pak. Apakah boleh atau gimana? Mohon nasihatnya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Basri di Palembang, yang semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Basri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara tinjauan fikih, interaksi manusia itu ada 2 model. Interaksi yang bersifat komersial, jual beli, sewa menyewa atau yang sejenis, di mana kedua belah pihak yang berinteraksi itu memang punya tujuan komersial, mencari keuntungan. Yang kedua adalah interaksi yang bersifat sosial, tolong menolong, hutang piutang, pinjam meminjam barang, dan yang sejenis, hibah, wakaf, hadiah, itu adalah sosial yang tujuannya adalah tolong menolong atau membangun kedekatan sosial, membangun kedekatan emosional yang tidak ada profit ataupun keuntungan yang ingin didapat. Nah, dalam praktek di lapangan, asuransi yang banyak beredar di masyarakat itu kebanyakannya bersifat komersial, di mana perusahaan penyedia jasa asuransi, kalau boleh itu dibilang jasa ya, perusahaan-perusahaan asuransi itu orientasinya adalah profit oriented, orientasinya mencari keuntungan, sehingga mereka perusahaan-perusahaan itu akan menetapkan berbagai syarat-syarat sesuka mereka, yang syarat-syarat itu seringkali dirubah-rubah sendiri, ditambah-tambah sendiri, yang menjadikan para pengguna atau boleh disebut juga nasabah dirugikan. Kenapa? Menjadikan kesempatan untuk mendapatkannya itu menjadi semakin sulit. Ya. Sedangkan para pengguna itu ketika mereka store premi, store iuran, itu tidak dalam konteks ingin bersedekah, ingin berdonasi, tetapi mereka ingin mendapatkan layanan kesehatan tatkala mereka sakit. Mendapatkan feedback atau pengembalian berupa apa? Berupa layanan atau fasilitas. Sehingga akad yang terjadi ini bersifat komersial karena kedua belah pihak orientasinya bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana mencari profit. Ya. Maka para ulama kontemporer mengatakan asuransi yang ada, kesehatan, pendidikan dan yang sejenis, asuransi kecelakaan, itu semuanya atau mayoritasnya bersifat komersial, dan kalau bersifat komersial berarti terjadi praktek riba. Yang kedua terjadi praktek gharar, ketidakjelasan, gambling. Karena peserta tidak tahu seberapa banyak nilai kemanfaatan yang dia dapat dari asuransi tersebut. Hanya ada satu model asuransi yang dibolehkan oleh para ulama yang disebut dengan asuransi sosial atau asuransi ta'awuni. Gambaran konkret dari asuransi ta'awuni itu seperti dana sosial di berbagai komunitas, ada kelompok kerja, ada di RT, ada di keluarga, ada di karyawan ya, kelompok komunitas karyawan misalnya, perserikatan karyawan dalam satu perusahaan ada dana sosial di sekolah, sehingga dana sosial yang terkumpul itu akan digunakan untuk menyantuni anggota-anggota yang
memenuhi kriteria bermasalah. Ya, ketika dana yang terkumpul tidak lagi mengcover, tidak lagi cukup karena ternyata anggota yang memenuhi kriteria itu berlebih, maka akan dilakukan fundraising kembali, penggalangan dana lagi dari anggota. Dan anggota biasanya akan dengan sukarela menyalurkan dana ini. Kenapa? Karena memang pengelola tidak profit oriented. Mereka hanya bertindak mewakili. Mewakili siapa? Mewakili seluruh anggota dalam mengelola, menyalurkan, memanage keuangan tersebut, menjaganya, bukan dalam rangka mencari keuntungan. Maka dalam kondisi macam ini, asuransi atau disebut dengan asuransi atau disebut dengan dana sosial itu dibolehkan karena spiritnya bukan profit oriented. Spirit dan prakteknya adalah sosial, tolong menolong, maka ini halal. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW juga bersabda, unsur akhaka zaliman aw madhluman, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia itu tertindas atau dalam kondisi menindas, yaitu dengan cara, kalau dia menindas berarti kita hentikan, kita cegah, kita nasihati, kita tegur agar berhenti dari tindak kelalimannya. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah juga akan senantiasa menolong hambanya bila hamba itu senantiasa ringan tangan menolong saudaranya. Sehingga spiritnya tidak lagi profit oriented, bahkan spiritnya ini adalah untuk sosial. Sedari awal anggota tidak berpikir untuk mengcover kebutuhan pribadinya, tetapi berpikirnya adalah berpikir global, berpikir tentang bagaimana nasib bersama kalau ada saudara kita yang sedang bermasalah kesehatan atau yang lain. Sehingga berbeda dengan asuransi yang ada, spiritnya adalah bagaimana kalau saya sakit mendapatkan layanan akses kesehatan. Bagaimana kalau saya sakit bisa dipastikan bisa mendapatkan apa? Jaminan kesehatan dan seterusnya. Masing-masing dari pengguna asuransi yang ada itu masih orientasinya profit, masih orientasinya adalah memfasilitasi diri sendiri kalau dalam kondisi sakit. Belum tumbuh spirit untuk kepedulian sosial. Berbeda dengan dana sosial yang ada di komunitas, spiritnya memang betul-betul untuk sosial, sudah tumbuh kesadarannya sehingga bukan lagi niat profit, mencari keuntungan, tetapi niatnya adalah kepedulian terhadap sesama. Ini yang diistilahkan dengan asuransi ta'awuni, dan ini dibolehkan oleh para ulama. Sedangkan asuransi yang ada itu bersifat komersial. Wallahu ta'ala a'lam. Syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara penanya dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV di mana-mana Anda berada, masih ada waktu nih pemirsa dan juga pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya di sore hari ini, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri di sore hari ini berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087 atau Anda bisa menghubungi line WhatsApp di 0821 706087. Baik Ustadz, kita kembali ke pertanyaan website Ustadz. Ini ada saudari Erni di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya M-Banking Ustadz, yang dimana M-Banking tersebut terdapat 2 nomor rekening. Yang pertama bukan punya saya dan yang kedua itu nomor rekening saya. Untuk nomor rekening yang input orang bank bukan saya. Jadi sebelumnya saya tidak tahu kalau di M-Banking itu ada nomor rekening orang lain. Ketika melakukan transaksi untuk pertama sampai ketiga kali, saya tidak tahu kalau transaksi itu pakai nomor orang. Hingga pada saat transaksi keempat baru ada pemblokiran nomor rekening yang pertama tadi yang punya orang, dan saya baru tahu itu. Apakah saya termasuk berhutang Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang Anda akhirnya mengetahui bahwa Anda pernah bertransaksi dengan rekening orang lain dan Anda mengaku itu bukan rekening Anda, berarti Anda tahu tentang rekening tersebut. Dan
karena Anda telah melakukan itu bukan hak Anda, bukan milik Anda, berarti Anda harus mengembalikan sejumlah dana yang pernah Anda gunakan pada ketika transaksi itu untuk ditransfer kemana, ke rekening yang sudah diblokir tersebut. Sehingga dengan pengembalian ini Anda berarti telah mengembalikan hak orang lain yang pernah Anda gunakan. Anda tidak berdosa karena Anda tidak tahu. Tetapi ketidaktahuan Anda bukan berarti membebaskan kewajiban Anda dari mengembalikan hak orang yang orang lain yang artinya mengembalikan dana orang lain yang itu memang bukan kewenangan Anda untuk menggunakannya. Wallahu taala. Tapi Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu atau saudari Erni di Jakarta. Selanjutnya masih dari Jakarta Ustaz, ada Afi di Jakarta. Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, saya menjual sepatu anak buatan orang lain dengan sistem pre-order secara daring. Foto barang contoh ada, lengkap dengan keterangan bahan dan ukuran. Setelah pembeli membayar lunas, sepatu dibuatkan. Namun karena pengerjaan dengan tangan, terkadang hasilnya tidak persis sama seperti di foto. Jika setelah barang sampai pembeli tidak ridho, apapun alasannya, saya selalu memperbolehkan refund pengembalian dana utuh termasuk biaya kirim. Apakah melakukan perniagaan seperti demikian dibolehkan Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila memang Anda telah bekerja sama dengan produsen, pembuat, pengrajin sepatu, dan Anda sudah menjelaskan deskripsi yang jelas tuntas tentang kriteria sepatu yang Anda pasarkan, maka seharusnya memang produsen, dalam ini rekanan Anda, harus memproduksi sesuai dengan gambar yang dideskripsikan, yang disampaikan di medsos ataupun di aplikasi atau yang lain. Dan kalau ternyata ada komitmen, kalau konsumen ternyata underestimate tidak sesuai gambar yang Anda publish, tidak sesuai yang Anda ceritakan, dan kemudian Anda komit pula untuk menerima refund pengembalian sepatu dan pengembalian dana, maka insya Allah tidak masalah Maka insya Allah tidak masalah, dan itu halal biidznillah azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara atau saudari Afi di Jakarta. Selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat Ustaz, di Kota Mataram ada Nurwalidah MT. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya menjual barang atau jasa kepada orang yang berkecimpung dalam riba yang nantinya barang dan jasa tersebut akan dipakai sebagian untuk usahanya? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jual beli itu secara prinsip halal. Adapun ketika pembeli itu memiliki usaha lain, yaitu misalnya dia sebagai seorang rentenir mengutangkan uang dengan bunga, maka ini adalah tanggung jawab mereka, tanggung jawab orang tersebut, bukan tanggung jawab Anda. Selama barang Anda tidak digunakan untuk mempermudah, memperlancar praktek-praktek ribanya, praktek kemaksiatannya. Namun kalau yang terjadi, barang yang Anda jual itu akan dijual kembali oleh orang tersebut, maka secara prinsip ini halal. Kenapa? Karena Anda menjual barang yang halal untuk dijual kembali oleh pembeli. Ini secara prinsip halal. Adapun bagaimana dia menjual, maka itu sudah bukan tanggung jawab Anda. Itu sudah bukan tanggung jawab Anda, itu tanggung jawab penjual. Karena memang setiap muslim itu sebagaimana Allah tegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap manusia itu tidak akan pernah memikul dosa manusia lain. Setiap jiwa tidak akan pernah memikul dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Karena itu fokuslah pada apa yang Anda kerjakan. Komitmen yang terjadi atau Anda yang Anda buat, maka itulah tanggung jawab Anda. Allah Ta'ala.
Baik Ustaz, syukur dan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pemirsa dan juga mendengar, masih ada sedikit waktu bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Anda masih bisa menghubungi di 0331 544 6087 atau Anda bisa melalui line WhatsApp di 0821 706087. Baik, selanjutnya Ustadz, ini dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Anugerah Bintang Perdana namanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya berlangganan internet pasca bayar dengan klausul di dalamnya ada denda dikarenakan rumah daerah saya susah sinyal, hanya bisa menggunakan kabel fiber dan itu menunjang untuk kegiatan sehari-hari ditambah kerja Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk bisa memahami hukum masalah ini, kita perlu dudukkan, kita perlu luruskan. Sebetulnya objek akad dari jaringan internet, listrik, telekomunikasi, pulsa atau yang sejenis ya. Maka objek akad pada transaksi tersebut sejatinya bukanlah uang. Objeknya adalah jasa dan layanan. Dimana ketika kita berlangganan jaringan internet, jaringan telepon, telekomunikasi, listrik dan yang sejenis, maka kita itu sejatinya membayar hak guna karena kita telah menggunakan jaringan mereka. Maka ketika ada klausul, ketika kita membayar pada tanggal sekian, maka harganya sekian rupiah, 100 misalnya. Tapi tatkala kita membayar pada tanggal sekian, maka harganya menjadi 120. Ada selisih harga. Selisih harga ini tidak masalah karena itu bukan riba, itu bukan hutang piutang. Tapi itu adalah nilai layanan. Nilai dari jaringan, layanan yang kita gunakan. Ya. Maka adanya selisih harga antara tunai dengan non-tunai, tunai dengan berjangka, ada jeda waktu, ini satu hal yang wajar, satu hal yang dibolehkan. Karena interaksi antara pengguna layanan dengan penyedia jaringan itu adalah jual beli, bukan hutang piutang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Anugerah Bintang Perdana di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertanyaan selanjutnya Ustadz ada dari saudari Ayu di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin menanyakan apakah halal untuk kita makan atau pakai barang yang sering diberikan oleh orang yang bekerja di lembaga ribawi? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda itu hanya sebagai pihak penerima, sebagai tamu, sebagai saudara, sebagai teman yang diberi, atau bahkan mungkin sebagai keluarga, anak atau istri, dinafkahi dari penghasilan bekerja di lembaga riba, maka secara prinsip halal karena Anda mendapatkan ini bukan dari jalur bekerja riba, tapi dari jalur nafkah, hadiah atau jamuan, maka secara prinsip halal. Adapun dosa mendapatkan uang tersebut melalui bekerja di lembaga ribawi, maka itu seutuhnya ditanggung siapa? Ditanggung oleh suami, ditanggung oleh orang tersebut. Sedangkan Anda mendapatkan harta tersebut dari apa? Dari jalur nafkah, dari jalur hadiah, jamuan atau sejenis, maka secara prinsip halal. Dosanya tidak berpindah. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ini kita sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya. Ada Ibu hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu. Ini Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Pak, saya mau tanya tentang masalah ini. Orang tuh sudah punya hutang gitu, punya hutang sudah lama bertahun-tahun, tapi belum bayar. Sedangkan dia itu mampu.
Misalnya dia pegawai negeri begitu ya Pak. Nah, apakah menghutangkannya itu harus memberitahu atau bagaimana Pak? Baik. Sudah Ibu ya. Saya pernah dengar katanya kalau misalnya orang itu sudah diikhlaskan oleh yang menghutanginya itu diikhlaskan, tapi katanya harus diberitahu katanya begitu. Baik, ya, Ibu. cukup Ibu ya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum wa thabikumullah kepada Ibu di Jawa Barat tadi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau ada orang yang berhutang namun tidak segera bayar padahal dia mampu, maka ini kembali kepada yang menghutangi. Apakah dia merelakan, mengikhlaskan? Kalau sudah merelakan ya sudah, tidak usah dihutang, tidak usah ditagih, tidak usah diingatkan, tidak usah juga dikasih tahu. Cukup sudah dimaafkan, selesai hubungannya. Namun kalau Anda belum mengikhlaskan, maka kewajiban atau hak Anda untuk menagih, mengingatkannya agar orang tersebut menunaikan kewajibannya kepada Anda. Dan agar Anda juga bisa segera mendapatkan hak Anda, karena menunda-nunda pembayaran hutang yang kita sudah mampu, itu hukumnya haram. Matlul ghani dzulmun, kata Nabi. Penundaan bayar hutang padahal sudah mampu, itu adalah bentuk kelaliman, bentuk kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita masih ada penelpon Ustaz. Ini ada Abu Farid di Jawa Barat kembali. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan Bapak. Ustaz, kalau pinjam uang di bank syariah untuk modal usaha itu apakah boleh Ustaz hukumnya Ustaz? Baik. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Abu Farid di Jawa Barat. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Abu Farid, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara teori, baik dalam hukum ataupun fatwa, kalau interaksinya itu adalah modal usaha, berarti kemungkinan yang terjadi akadnya menggunakan skema mudharabah atau musyarakah, atau dengan skema murabahah sesuai dengan klausul-klausul perjanjian yang ada. Secara prinsip ini boleh, asalkan betul-betul memenuhi ketentuan hukum yang ada pada skema murabahah, skema mudharabah ataupun musyarakah. Dalam skema mudharabah misalnya, ketika antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah terjadi interaksi hubungan mudharabah di mana lembaga keuangan syariah menyalurkan modal kepada pengusaha 100 juta misalnya untuk diputar, dijadikan usaha. Maka nanti akan ada profit, pembagian keuntungan dari keuntungan real. Ini catatan pertama. Jadi skema pembagian hasilnya adalah dari keuntungan real, bukan dari nominal atau sekian persen dari nominal modal yang disalurkan. Ketentuan kedua, kalau ternyata usahanya gagal, rugi, padahal kerugian itu tidak dilakukan atas kesengajaan atau keteledoran, maka lembaga keuangan LKS harus siap menanggung kerugian sehingga modalnya susut, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI bahwa dalam skema mudharabah pelaku usaha, dalam hal ini amil, pengelola, tidak wajib mengembalikan modal secara utuh, namun berkewajiban mengembalikan sisa modal yang masih ada selama kerugian itu terjadi bukan karena kesengajaan atau keteledoran. Ini ketentuan kedua. Ketentuan ketiga, ketika skemanya adalah permodalan atau bagi hasil, maka sejatinya profit, keuntungan yang harus didelivery kepada pemodal itu bukan sekedar keuntungan dari hasil usaha, tetapi ada keuntungan berupa capital gain, apresiasi market, pengakuan pasar terhadap unit usaha yang dimodali dari dana tersebut. Sehingga ketika seorang amil, pelaku usaha, pemodal, akhirnya mendapatkan suntikan modal dari lembaga keuangan syariah, maka seharusnya skemanya ada praktek spin off, cut off dulu, berhenti sesaat untuk menetapkan porsi modal masing-masing pengelola
yang sudah menjalankan usahanya itu dinilai berapa modal yang sudah dimiliki, ada aset, ada bahan baku dan sejenisnya, dan kemudian suntikan modal dari lembaga keuangan itu berapa persen terhadap porsi modal yang sudah dimiliki oleh pengelola. Maka dari situlah nanti ketika pengembalian modal itu bukan sekedar mengembalikan pokok dan profit, tetapi juga mengembalikan nilai dari saham. Kalau saham LKS itu akhirnya diputuskan 5%. Dan hari ini ketika setelah 1 tahun, 2 tahun bekerja sama dan ingin dikembalikan, maka seharusnya yang dilakukan adalah dengan dengan skema buyback. Pengelola membeli kembali share atau saham dari LKS sehingga berdasarkan harga per hari pengembalian, bukan sekedar nominal yang pernah didapatkan. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abu Farid di Jawa Barat. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz, barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebih 1 jam kita sudah bersama-sama Ustaz Muhammad Arifin Badri untuk menimba ilmu dan mencari faedah serta mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang telah masuk. Semoga ini menjadi faedah dan bisa kita amalkan di setiap hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini akan ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala setelah ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lupa saksikan pemirsa, di malam hari nanti ada konsultasi Islam bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Dalini MA Hafizahullah Ta'ala, insyaallah malam ini hari Senin pukul 20 atau 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga kami mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama berjuang bersama dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening yang Anda bisa lihat. Dan pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus program acara di Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berubah, kemudian bersentuhan dengan suami